contoh lain pneumotorak, jadi ada area yang nggak ada pembuluh darah, terus parunya kolaps. Cuma dalam kasus ini ada air juga, jadi ada garisnya kayak botol kan, botol aqua. Terus ini kalau ada tirai gorden dilihat dari bawah, melihat gorden seperti ada gorden dari bawah, ini adalah diseksi aorta. Nggak susah kan, pokoknya di dalam aorta ada seperti gorden, itu berarti ada robekan diseksi aorta. Ini kalau pasien chest CT dengan kontras, misalnya tuberkulosis, terus cancer, tahu-tahu di dalam pembuluh darah ada yang hitam, tidak enhance, itu trombus. Oke. Ini gampang, aortanya gede, ini mesti tahu aorta yang sebelah mana ya. Ini aorta yang depan, belakang, ascending, descending. Aorta yang besar, kalau lebih dari 5 cm, critical, harus dilaporkan. Terus ini parunya putih semua, kayak pneumonia, tapi yang kata kunci di sini adalah pasiennya trauma berat, kecelakaan bermotor, jatuh, dipukulin segala macam. Ini adalah perdarahan paru. Beda dengan pneumonia, coba dikasih antibiotik, kalau yang ini nggak ditangani secepatnya pasiennya mati. Jadi ini harus cepat dilaporkan ke dokter radiolog ataupun dokter IGD. Kata kuncinya adalah di formulir ada trauma berat, kemudian parunya putih. Jadi harus baca formulir. Terus ini kalau ETT terlalu dalam, itu dipanah. ETT-nya lebih dari karina, jadi mesti bisa melihat karina yang bentuknya segitiga. ETT-nya masuk ke bronkus kanan terlalu dalam, paru kirinya nggak bisa lembab. Terus sama kali ini masuk ke bronkus kiri, jadi mesti bisa lihat yang mana trakea, karina, bronkus kanan kiri. Terus ini NGT-nya nggak masuk ke bawah, jadi perlu mencatat pasien yang difoto itu dipasang apa aja. Pasien ini dipasang CVC, ETT, dan NGT, tapi yang di dalam torak cuma ada 2, CVC dan ETT. NGT-nya di leher. Ini mesti dilaporkan karena akan menyebabkan bahaya pada pasien. Terus ini contoh CVC yang nggak masuk. Prinsipnya semua harus ada di dalam rongga torak. Kalau nggak masuk ya laporin aja langsung operator yang masuk, selesai. Terus ini juga sama nggak masuk. Jadi perlu mencatat pada pemeriksaan, paling nggak mencatat di mental masing-masing apa aja sih barang yang dipasang. Selang oksigen, ETT, kandungan trakea, CVC, jadi bisa ngecek ada lengkap nggak. Oke. Nah ini benda asing dengan densitas logam. Jadi prinsipnya nggak perlu tahu itu di mana, tapi itu ada logam. Logam di dalam rongga torak atau rongga abdomen harus lapor secepat-cepatnya ke radiolog yang bertugas. Oke. Harusnya tidak ada benda logam kan? Baik nggak sengaja dimasukin dokter atau dia sendiri yang masukin ya nggak tahu. Pokoknya melihat benda logam lapor. Jangan lupa cek baju, siapa tahu dari baju. Terus, oke, ada yang tahu nggak ini apa? Udah ada kan? Pneumoperitoneum. Pneumoperitoneum, coba dijelaskan apa yang lo lihat? Ada gambaran udara di bawah diafragma. Ya, ada udara di bawah diafragma. Di bawah diafragma itu harusnya liver atau limpa. Harusnya solid, abu-abu. Kalau dia ada garis yang radiolucent gelap, itu berarti pneumoperitoneum. Segera dilaporkan ke yang bertugas. Ini juga contoh pneumoperitoneum, tapi ini pada bayi. Biasanya bayi itu di fotonya supine. Kalau dewasa kita erect, kalau bayi mau erect susah. Jadi dia bentuknya agak nggak jelas, tidak seperti dewasa. Jadi ini kita mesti lebih nebak-nebaknya harus lebih kuat. Pokoknya abdomennya itu kok kayaknya gelap banget ya, besar dan gelap. Itu berarti ada udara. Lapor ke radiolog. Oke. Ini juga sama pneumoperitoneum. Jadi kalau kita melihat panah-panah itu menunjukkan dinding usus. Usus itu dindingnya nggak pernah kelihatan. Kalau kelihatan dari ada dinding luar, dinding dalam seperti itu berarti ada udara di luar usus. Oke, terus pneumoperitoneum. Nah ini tadi sama. Apa tadi? Diseksi. Apa? Ada
kayak tirai yang Apa nih? tidur. Apa ini? Apa Pri? Diseksi aorta ya. Jadi di dalam aorta ada struktur seperti gorden yang dilihat dari bawah. Ngambang-ngambang di dalam itu adalah aorta robek. Diseksi aorta. Terus sama ini apa? Aorta gede. Aneurisma. Jadi mesti tahu di sisi abdomen kontras aorta itu sebelah mana. Tiba-tiba ada yang gede begitu, itu adalah aneurisma. Kalau lebih dari 5 cm kritikal, kurang dari 5 cm ya boleh pelan-pelan. Terus nah ini adalah EDH. apa? EDH. Yang itu sepi banget. Epidural. Apa? Epidural hematoma. Ini perdarahan ya, epidural hematoma. Hematoma. Pokoknya ada daerah yang hyperdense putih di dalam kranium, itu adalah darah. Lokasi pastinya nggak terlalu penting, pokoknya itu darah. Langsung lapor. Lanjut. Ini contoh pertama, bentuknya kayak lensa di pinggir. Lanjut. Ini contoh lain, bentuknya kayak awan di tengah, tapi darah juga. Oke. Terus ini contoh lain, bentuknya seperti bintang. Ini namanya subarachnoid hemorrhage. Pokoknya darah. Dia hyperdense, hampir mendekati tulang, tapi lebih lemah dari tulang. Bentuknya kayak bintang. Kalau jadi bentuknya seringkali seperti itu, ada yang seperti lensa, ada yang seperti awan, ada yang seperti bintang. Ini darah. Oke, terus ini kalau yang stroke. Kalau MRI, pasien-pasien MRI kepala rutin lah. Terus kelihatan ada DWI-nya putih, ADC-nya hitam. Itu namanya infark. Oke. Yang bisa membantu apa? Yang perfusi itu, yang warna-warni, perfusinya bolong, harusnya merah. Itu biru. PCASL perfusion, makanya perlu dilihat-lihat juga. Oh bolong, itu mendukung bahwa ada infark. Tapi infark itu definisinya adalah DWI-nya putih, ADC-nya hitam. Jadi yang paling penting lihat itu, DWI putih, ADC hitam. Kalau ada kelainan juga di perfusi, itu mendukung. Ya, jadi kalau ada 3 itu udah lapor, dok, infark nih. Oke. Terus, nah ini darah. Jadi yang kiri atas CT scan ya, udah lihat kan darah seperti awan di tengah-tengah. Iya, apa? Terus oke. Nah, darah di MRI ini agak susah. Biasanya di DWI yang kiri bawah itu dia putih, jadi mirip infark. Tapi SWI-nya hitam, berbentuk cincin hitam, yang kanan bawah. Jadi lihat DWI, ADC, SWI. DWI putih, ADC hitam, tapi SWI-nya normal kalau infark. Kalau darah, SWI-nya hitam. Ini pasien-pasien kita ya. Oke. Jadi DWI putih, ADC hitam, infark. Tapi kalau ada SWI hitam, maka itu darah. Terus selesai. Ada yang mau ditanya? Dok, kalau kayak kan ada pendarahan lama tuh dok, berarti itu tuh masih critical failure atau Enggak. Tapi lu nggak bisa membedakan ya perdarahan lama atau baru. Lapor aja. Terutama pasien-pasien yang akut. Maksudnya akut tuh gini, pasiennya masuk kayak nggak sadar itu linglung, lu MRI, kok kayaknya ada darah, lapor. Kalau misalnya pasiennya datang jalan kaki gitu kan, SWI-nya bintik-bintik hitam, ya mungkin perdarahan lama. Tapi kalau jadi yang penting banget tuh memperhatikan formulir, memperhatikan pasiennya didorong gitu-gitu. Lu ngelihat hitam-hitam SWI, udah langgar darah, lapor dokter dulu. Oke? Ya penting tuh formulir ya, terutama pasien-pasien trauma. Ada lagi kan? Kalau mengukur HU tuh, lihat pendarahan HU gitu. Nggak usah. Nggak usah. Mengukur HU itu tergantung tangan. Kalau lu yang ngukur HU-nya 80, ganti Apri yang ngukur HU 70, gua yang ngukur HU 60.
gimana? HU itu sangat bergantung pada tangan yang luput. Yang penting dia putih, mendekati tulang tapi kalah dari tulang. Bentuknya kayak tadi, lensa, sabit, awan, bintang, udah lapor dah. Nanti biar radiolognya menentukan benar darah atau bukan. HU nggak terlalu penting. Ada lagi? Dok pernah juga itu case-nya, jadi pasien dari ICU pas CPP, CPC, terus celahnya ke arah jugularis. Terus kata kita lapor, enggak itu memang masangnya kayak gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau Oke. memang dia merasa masangnya emang begitu, ya terserah dia kan. Terus besok-besoknya foto ya kayak gitu lagi gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Dok ya. Ya pokoknya yang namanya textbook itu menyatakan semua CVC harus ke tengah. Kalau dia merasa masang ke atas terus itu baik-baik saja buat dia, ya udah. Makanya perlu komunikasi. Oh iya emang begitu, ya udah. Semisal perforasi di abdomen gitu dok, itu masuk juga nggak maksudnya? Perforasi di abdomen itu sangat sulit, bahkan untuk radiolog. Yang penting ada udaranya ya, karena kalau ada udara berarti ada yang bolong kan. Udara itu adanya di dalam usus, kalau ada di luar usus berarti ada usus yang bolong. Udah itu aja. Kalau cairan gitu nggak? Cairan itu balik lagi, menentukan perforasi itu sulit bahkan untuk radiolog. Jadi lu yang tidak terlatih nggak usah mikir terlalu susah, yang penting banyak udara bebas atau enggak, udah. Kalau ada critical, otherwise enggak. Jadi residen dikasih gambar perforasi aja bingung. Iya, sejam Perforasi lebih. nggak mudah. Radiolog 2 orang dikasih, belum tentu yang satu bisa deteksi. Kan kemarin kejadian lagi, ada apa nggak salah. Susah, itu nggak mudah. Iya, tapi lu lihat Lang Window pun membedakan di dalam usus dan di luar usus tidak mudah. Itu perkara sulit. Yang penting ada nggak udara bebas yang besar. Kalau ada ya udah gawat itu. Oke, apa lagi? Yang di internet ada yang mau nanya nggak? Iya. Ya itu penting melihat sih ya. Jadi mesti iseng-iseng sekali-sekali tuh lihat di internet kayak apa sih itu. Yang sering lah promotorak mau peritoneum itu sering. Diseksi mah gampang. Kalau kabel-kabel itu mesti nanya pelaku yang pasang. Apa aja sih yang dipasang gitu kan, perawat yang di ICU. Oh ini. Kalau nggak kita juga nggak bisa tahu. Selesai. Oke. Ya udah kita sudah. Pulang lagi, login lagi. Pulang login lagi.